Selamat sore Mbak. Sore, Dengan Mbak siapa ini? Mbak Zahira. Oke, Mbak Zahira. Saya bisa manggilnya Mbak Zahira juga atau Bisa dipanggil Hira. oke, Hira. Hira sekarang kelas berapa nih? Kelas 3 3 SMP. SMP. Oke, 3 SMP. Sekolah di mana Mbak? SMP 6. Oh, SMP 6. Masih masuk sekolahnya atau? Masih, tapi ujian. Terakhir Senin besok. Oh, gitu. Setelah ujian terus libur atau mungkin masih ada kegiatan lain di sekolah? Kayaknya sih libur, tapi masih ada adik kelas kan yang belum ujian, jadi adik kelas ujian. Oh, gitu. Oke, seperti yang sudah mungkin Mbak Ira ketahui juga kalau Mbak Ira datang ke sini untuk melakukan sesi konseling sama saya ya. Nah, sebelum itu Mbak Ira pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Oke, nah kalau gitu sebelumnya perkenalkan dulu, saya Randa di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Ira untuk mencari penyelesaian dari masalah Mbak Ira gitu. Nah, nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama masalah Mbak Ira dan juga mungkin Mbak Ira nanti juga akan menemukan penyelesaian dari masalah Mbak Ira itu sendiri. Nah, sesi konseling ini berjalan selama kurang lebih 20 menit. Di 20 menit ke depan, Mbak Ira bebas untuk menceritakan apapun masalah yang sudah Mbak Ira hadapi atau mungkin hal-hal yang sedang dalam pikiran Mbak Ira dan sebagainya. Nah, Mbak Ira ini nggak perlu takut untuk mengutarakan apapun karena saya tentunya akan menjaga kerahasiaan dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira ini. Nah, apakah bisa disepakati? Oke, mungkin Mbak Ira bisa duduk yang nyaman dulu. Baik. Ya, sekarang Mbak Ira mungkin bisa menceritakan masalah apa yang ingin Mbak Ira komunikasikan, masalah apa yang sekarang sudah Mbak hadapi atau apa sih yang mengganggu Mbak Ira akhir-akhir ini? Jadi, belakangan ini tuh saya ngerasa saya tuh kesepian. Saya ngerasa saya tuh sendiri. Saya ngerasa saya nggak punya teman. Saya sangat tidak nyaman dengan keadaan saya sekarang. Oke, jadi Mbak Ira ini merasa kesepian gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Ira ini merasakan kesepian ini sudah sejak kapan sih? Saya merasa kesepian ini sejak saya mempunyai seorang ibu lagi. Oke, kalau begitu. Nah, sebelum itu di sekolah apa Mbak Ira punya teman dekat atau mungkin teman-teman yang berteman biasa gitu apa ada di sekolah? Ada, cuman tidak semua, adalah beberapa di sekolah. Oke, nah Mbak Ira ini merasa kesepian itu hanya beberapa saat saja atau mungkin pas di sekolah saja atau mungkin pas di rumah saja atau di sekolah dan di rumah mungkin? Saya merasa kesepian itu di saat di rumah, terkadang di sekolah juga. Oke. Nah, kalau misalnya di sekolah berarti Mbak Ira ini bersama teman-temannya atau mungkin Mbak Ira ini menyendiri atau bagaimana? Saya kalau di sekolah itu merasa sendiri. Saya kalau di sekolah itu menyendiri karena saya lagi malas untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar, sahabat saya, ibu dekat saya, teman biasa saya. Jadi saya tidak mau berkomunikasi kalau hal itu tidak termasuk penting bagi saya. Oke, padahal sebelumnya Mbak Ira komunikasinya juga lancar-lancar aja ya sama temannya. Nah, untuk di rumah sendiri nih, Mbak Ira seberapa sih kedekatannya dengan keluarga Mbak Ira di rumah? Dulu saya sangat dekat dengan keluarga saya. Saya mempunyai 3 bersaudara, saya anak kedua, dan saya mempunyai adik dan kakak. Itu semua perempuan semua. Waktu orang tua saya belum pisah seperti sekarang, orang tua saya tuh masih bahagia. Keluarga adalah quality time lah. Tapi ada suatu saat orang tua saya itu bertengkar dan
Bertengkar sangat-sangat membuat saya trauma, bukan untuk saya saja, untuk adik saya, untuk kakak saya, dan hal tersebut membuat orang tua saya itu berpisah. Dari situ saya merasa kesepian, orang tua saya menikah lagi dan saya mempunyai seorang ibu lagi, dan ibu tersebut juga mempunyai anak. Kasih sayang orang tua saya menjadi kurang dan lebih sayang kepada anak. Oke, saya bisa mengerti perasaan Mbak Adel dan bisa memahami perasaan Mbak Hira seperti apa. Nah, untuk saat ini berarti Mbak Hira ini tinggal bersama siapa? Untuk tinggal, saya tinggal bersama ayah saya dan mama saya yang itu ya, yang tiri, bersama adik dan kakak saya. Mama saya itu, saya nggak tahu mama saya sekarang keberadaannya di mana, dan kita tidak sempat kita tidak melakukan kontak apapun, WA, Instagram atau apapun. Jadi kita benar-benar lost kontak dengan mama saya. Jadi saya bagaimanapun saya harus ikut ayah saya karena beliau yang membiayai saya. Oke. Jadi kelihatannya hubungan di antara Mbak Adel dan orang tua Mbak Adel ini Mbak Hira merenggang semenjak terjadinya perceraian itu gitu ya. Nah, kalau di rumah sendiri keadaannya itu seperti apa? Maksudnya mungkin hubungan Mbak Hira dengan ayahnya atau dengan dirinya itu apakah baik-baik saja atau mungkin jarang ngobrol atau bagaimana? Kalau saya dengan saya dengan ayah saya itu ya biasa aja, tidak sedekat dulu, seperti hanya ada kepentingan saja. Tapi kalau dengan mama saya mungkin saya belum bisa menerima keadaan ini, jadi saya sangat tidak mengeluarkan sifat baik saya untuk mama saya tersebut. Jadi saya sangat tidak suka, jadi sifat saya ke mama saya itu ya jadi seperti kayak saya benci gitu loh. Kalau kayak saya biasa, tapi di dalam hati saya itu rasanya sakit dan saya tidak ingin keadaan ini terjadi di keluarga saya. Oke, nah sedangkan kalau untuk hubungan Mbak Hira dengan mama kandung Mbak Hira ini apakah baik-baik saja atau mungkin pada saat perceraian itu akhirnya hubungannya menjadi buruk atau bagaimana? Di saat perceraian itu mama saya langsung pergi meninggalkan kita semua, dan mama saya benar-benar tidak ada kontak sama sekali. Dan sebenarnya saya, kakak saya, adik saya itu sedang mencari keberadaan mama saya itu di mana. Saya sangat-sangat khawatir mama saya itu kemana, karena sejak perceraian itu mama saya benar-benar hilang kontak dengan saya dan kakak adik. Oke. Berarti nampaknya ini yang memutus hubungan itu lebih tepatnya mamahnya Mbak Hira gitu ya. Tapi untuk Mbak Hira dan mungkin saudara Mbak Hira, mungkin saya tanya khusus ke Mbak Hira, bagaimana sih perasaan Mbak Hira ketika terjadi hal itu? Apakah Mbak Hira memang mau hubungannya dengan kedua orang tuanya ini merenggang, atau ya meskipun mereka pisah tapi tetap hubungannya baik-baik saja? Maaf, bisa diulang? Oke, jadi kan tadi kalau misalnya sama ayah kan masih tinggal serumah gitu ya, masih sering ngobrol. Nah kalau misalnya sama mama kandungnya kan karena tadi pisah dan juga ditinggalkan juga. Nah kalau Mbak Hira sendiri nih, sebenarnya kepinginannya Mbak Hira itu apakah tetap berhubungan baik sama mama kandungnya, atau mungkin karena marah dan kecewa akhirnya sebenarnya pengen kayak ya udah aja gitu, gak usah berhubungan? Sebenarnya saya kalau ke mama saya ingin tetap baik-baik saja, tetap berkomunikasi, tetap bertemu, tetap seperti layaknya orang tua dan anak. Tapi mama saya meninggalkan saya seperti itu. Tapi saya tetap ingin mencari orang tua saya, bagaimanapun dia tetap
orang tua saya. Nah, sejauh ini untuk ayah Mbak Hira sendiri, apakah juga mendukung Mbak Hira untuk mencari nama kandung Mbak Hira, atau mungkin hanya Mbak Hira dan saudara-saudara Mbak Hira saja yang mencari? Ayah kandung saya tidak mendukung itu karena ayah kandung saya itu sudah, sebenarnya ayah kandung saya itu kayak ya udah terserah kamu mau melakukan apapun terserah kamu. Jadi ayah kandung saya tidak peduli mama saya pergi kemana. Ayah saya cuma terkadang memberi saya uang, itu pun terkadang kalau saya memang benar-benar butuh. Tapi kadang kalau enggak ya ayah saya tidak memberi saya uang. Oke. Nah, tadi kan Mbak Hira juga udah mengatakan kalau misalnya udah nyoba untuk mencari nama kandungnya Mbak Hira, tapi sampai sekarang belum menemukan info atau mungkin kabar gitu ya. Nah, selain itu ada hal lain nggak sih yang Mbak Hira lakukan nih untuk mengatasi rasa kesepian Mbak Hira? Mungkin Mbak Hira akhirnya main sama teman-temannya atau gimana? Saya belum menemukan saya di titik itu sih. Saya masih terpuruk dengan keadaan seperti ini. Saya belum menerima keadaan seperti ini dan saya masih suka menyendiri. Bagaimanapun orang mengajak saya untuk bermain, tetap saja saya tidak bisa. Oke. Nah, untuk teman-teman Mbak Hira sendiri, apakah tahu mengenai kondisi Mbak Hira di rumah seperti apa atau nggak tahu? Untuk teman dekat saya tahu, tapi kalau untuk teman-teman biasa saya mereka tidak tahu. Dan teman saya pun saya tidak menceritakan detail yang saya tahu karena menurut saya itu privasi seperti itu. Oke. Nah, jadi sejauh ini Mbak Hira belum pernah melakukan hal lain juga ya untuk mengatasi rasa kesepian Mbak Hira. Nah, biasanya hal atau aktivitas apa sih yang Mbak Hira sukai gitu untuk dilakukan? Saya suka mendengarkan musik di kamar sendiri. Itu membuat saya kadang sedikit lega dan sedikit melupakan kejadian-kejadian sebelumnya yang saya alami. Oke. Nah, mungkin Mbak Hira juga kedepannya bisa melakukan hal yang Mbak Hira sukai. Nah, juga mungkin Mbak Hira ini masih merasa takut untuk membuka diri ke orang lain. Nah, mungkin perlahan juga bisa mencoba untuk terbuka sama orang lain, terutama sahabat-sahabat Mbak Hira tadi yang awalnya sebenarnya baik-baik saja gitu. Nah, terus juga sama orang tua mungkin gengsi atau bagaimana Mbak Hira kok mungkin komunikasinya akhirnya berkurang dengan ayahnya? Enggak sih, lebih tepatnya kan tadi kan orang tua saya benar-benar lepas tangan ke saya. Orang tua saya lebih berpihak ke istri baru dan anak barunya tersebut. Jadi lepas tangan kepada anak-anaknya ini, istri saya, kakak saya, adik saya, seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin Mbak Hira juga ketika di rumah pelan-pelan untuk awalnya menerima keadaan dulu, dengan keadaan mungkin keadaan yang sekarang memang gak sesuai dengan apa yang Mbak Hira harapkan, tapi setidaknya dengan menerima mungkin nanti perlahan Mbak Hira bisa mencoba untuk melakukan hal-hal lain, misalnya kayak mendekatkan diri dengan ibu tiri Mbak Hira dan dengan ayah Mbak Hira lagi begitu. Nah, setelah sesi konseling ini apakah dari Mbak Hira masih ada yang mau diceritakan lagi atau mungkin tadi ceritanya sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Nah, bagaimana perasaan Mbak Hira setelah mengikuti sesi konseling ini? Perasaan saya sangat lega dan saya senang bisa menceritakan ini kepada mbaknya. Saya sedikit lega karena saya tidak bercerita ke siapapun. Ya bercerita, tapi tidak selengkap saya bercerita kepada mbaknya. Oke. Nah, apakah kedepannya Mbak Hira masih membutuhkan sesi lanjutan untuk membahas masalah ini atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Nah, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Hira sudah mau menceritakan masalahnya kepada saya, dan tadi Mbak Hira juga sudah perlahan untuk bisa mulai menyelesaikan masalah Mbak Hira sendiri dengan
hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan bersama juga. Nah, semoga kedepannya Mbak Ira bisa mengatasi dan menghadapi masalah ini ya. Terima kasih Mbak Ira, selamat sore. Selamat sore.